Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Di video ini saya mau berbagi tentang memperbaiki kulkas. Jika kulkas atau lemari es di rumah kita sedang atau tiba-tiba rusak ya, tidak mau dingin, baik atas maupun bawah, dia tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan artinya tidak ada suhu dingin di dalam lemari es kita ini. Apa saja yang perlu kita perbaiki? Jangan panik, karena kita bisa memperbaikinya sendiri di rumah, karena itu bisa menghemat biaya dan juga lebih cepat penanganannya jika kita mengetahui asal mula dari penyebab kerusakan ini. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan membagi video menjadi dua ya. Yang pertama ini adalah kerusakan di mana kulkas itu sama sekali berhenti atau mati, tiba-tiba mati, tidak mengeluarkan suhu dingin. Dan kita cek terlebih dahulu. Pertama kita buang dulu, bukan buang ya, kita keluarkan dulu tempat penampungan airnya ini. Setelah itu kita lihat bagian belakang kulkas ya. Kita lihat bagian bawah sini. Nih, ini bagian ini coba dengarkan, ada suara seperti suara seperti air mengalir atau tidak, seperti apa sih? Bunyi mesin menyala. Dan kalau tidak menyala seperti ini tidak terdengar apa-apa ya. Dan beberapa menit kemudian atau selang 1, 2 atau 3 menit kemudian terdengar suara cetek. Nah, itu tadi terdengar kan suara cetek seperti itu. Itu pertanda bahwa kerusakan ada di sekitar di sini, di dalam kotak ini. Kita buka dulu nih bautnya, ada bautnya ya, terutama listriknya kita cabut terlebih dahulu untuk keamanan ya, safety first. Ini kita buka, di sini ada baut biasanya. Ini kulkas sub pintu 2. Saya akan buka terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Dan di dalam sini ada dua alat atau dua benda ya, dua barang. Yang satu yang atas ini yang hitam namanya ini relay, yang di bawah sini namanya overload. Biasanya kalau terjadi masalah seperti tadi, ada suara bunyi cetek cetek tlak cetek seperti itu bermasalah di bagian relaynya ini. Ini kita cabut terlebih dahulu ya. Saya akan mencongkelnya seperti ini. Bentar, menggunakan tangan satu agak repot nih. Ini langsung saja kita copot bagian relaynya. Nah, ini yang namanya relay itu seperti ini. Dan yang di bawah ini adalah overloadnya. Kita copot juga seperti ini bentuknya. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa jadi kemungkinan relaynya rusak, atau bisa jadi overloadnya juga rusak. Ini skunnya kita copot terlebih dahulu lah. Juga skunnya kita copot terlebih dahulu. Oke, seperti ini relay, yang namanya relay itu ini, yang ini namanya overload. Dan beda merek biasanya sih bentuknya ya serupa tapi tak sama lah. Maksudnya ya hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip, hanya saja bentuknya mungkin agak sedikit beda, karena ada yang ori, ada juga yang replika atau kan KW atau apalah, pokoknya intinya masih bisa dipakai juga. Dan kalau ada suara cetek-cetek seperti itu, ada kemungkinan kerusakan ada pada relaynya. Apalagi jika kita menggunakan cara seperti ini, kita kocok-kocok ya. Nih, ada suara kericik seperti butiran pasir yang ada di dalam. Itu kemungkinan bimetalnya pecah. Apa benar bimetalnya pecah? Kita coba saja langsung buka. Ini berupa lok-lokan, kuncian seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, betul kan? Ini bimetalnya pecah. Tuh, pecah. Ya. Jadi otomatis mau tidak mau ya, suka tidak suka kita harus mengganti relaynya. Relay sendiri di harga pasaran tuh kurang lebih
Harganya tergantung merek, juga tergantung daerah tertentu ya. Ada harga 20.000, ada harga 25, 30, pokoknya bervariasi kisaran seperti itu loh. Kurang lebihnya sekitaran puluhan ribu lah kalau untuk relay. Nah, ini saya sudah ada penggantinya relaynya. Saya akan langsung menggantinya dengan relay yang baru. Yang seperti ini harga saya dapat harga 20.000 ya. Saya menyuruh saudara untuk membelikannya di toko listrik, ada dia dijual. Dan untuk overloadnya, untuk membuktikan bahwa ini masih bagus atau tidak, kita bisa melakukan cara seperti ini. Kalau kalian punya multitester sederhana saja, yang murah-murah juga bisa, yang penting dia bisa menyambung. Kita buka dulu ya, kita cek nih. Oke, nyambung. Untuk mengetahui overload ini masih bagus atau tidak, kita bisa mengeceknya seperti ini. Kita satu jarum masukkan ke lubang colokan seperti ini, dan satu lagi kita tempelkan di bagian seperti ini. Tuh, kalau dia masih menyambung, tandanya overload ini masih bagus. Jadi kita tidak perlu menggantinya, kita hanya perlu mengganti relaynya saja. Ciri-ciri relay mati itu apa? Satu ya, tadi kalau kita secara fisik kita buka, kalau kita kocak itu sudah ada suara pasir, tandanya berarti di dalam relay ini bimetalnya sudah pecah, memang harus diganti. Dan sedangkan kalau efeknya dari relay pecah ini, tentu saja kulkas tidak akan dingin, karena kipas di dalam juga nanti akan mati. Langsung saja saya akan menggantinya menggunakan relay yang baru. Bismillah. Masih panas ini ya, ini agak lumayan panas sih karena baru saya copot tadi. Saya akan coba pasang dulu. Oke, targetnya berapa emang? Kemudian ini relaynya. Oke, kita pasang, jangan sampai kendor ya. Pastikan lubangnya pas, posisinya juga pas. Dan jika memang relaynya atau overloadnya bagus, biasanya itu di sini tuh sering ditempati oleh para tikus ya, bukan tikus kantor, tikus yang suka makan kabel nih. Nih korban dari keganasan tikus, kabelnya baru saya sambung aja. Ini kabelnya sudah saya sambung tadi. Ada berapa bagian? 1, 2, 3 bagian yang diserang tikus. Jadi pastikan perkabelannya itu bagus. Pastikan saja perkabelannya itu bagus. Jadi kalau memang sudah bagus kabelnya, maksudnya tidak ada yang digigit atau dirusak oleh tikus, baru kita bisa melakukan pengecekan terhadap relay atau overloadnya. Ini relaynya saya masukkan juga, masukkan lagi seperti ini, dipasang lagi sekunnya ya, kembalikan semula dan selesai. Jika masalah relay mati, kita ganti dengan relay beli dari toko listrik atau toko online, juga banyak menyediakan, tergantung merek dari kulkas itu sendiri, Sharp, Coolstar ataupun Panasonic atau Polytron dan yang lainnya ya. Harganya bervariasi dan juga berbeda di setiap tempat, namun kisarannya hanya sekitar puluhan ribu. Di tempat saya ini di Jawa Tengah sekitar 20.000 harga dari relaynya. Setelah penggantian kita coba colok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ketika dicolok ini terdengar suara mesin bunyi ya, gitu. Ya kan, terdengar kan ya, seperti itu efek dari pergantian relay yang memang sudah rusak seperti ini. Oke, selamat mencoba, sampai jumpa, semoga bermanfaat.